Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, setiap manusia pengen keadilan itu terjadi padanya, khususnya di saat-saat dia mengalami sebuah kesalahan, atau pada saat dia merasa diperlakukan tidak adil. Ini adalah sesuatu yang wajar, bahwa kita ingin diperlakukan dengan adil. Nah, misalnya ketika kita telah disakiti, dihina, dikhianati, diejek, dilukai, difitnah, dilecehkan, dianiaya, dan lain sebagainya. Kita biasanya langsung marah, kita kecewa, kita sakit hati, dan kemudian fokus kita seringkali tertuju kepada luka batin atau penderitaan yang kita rasakan. Dan perasaan sakit hati ini yang begitu dalam di dalam diri kita menimbulkan sebuah dorongan, yaitu untuk balas dendam. Saudaraku, yang lebih lagi membuat kita semakin jengkel, membuat kita kesel gitu ya, adalah ketika mereka yang menyakiti kita ternyata tidak merasa bersalah, bahkan tidak ada penyesalan atas dosa yang telah mereka lakukan. Nggak mau mengakui dosa atau kesalahan mereka, bahkan tidak memiliki keinginan untuk benar-benar berubah. Bahkan kita melihat dia tetap berbuat yang sama. Ini tentu saja saudara semakin membuat kita rasanya kepengen menelan hidup-hidup orang itu. Jujur saja, kita itu lebih mudah untuk mengampuni mereka yang berdosa terhadap kita ketika mereka segera menyadari dosa yang mereka lakukan dan meminta maaf, atau kemudian meminta pengampunan dari kita. Ketika dia menyesal, tentu saja kita lebih mudah untuk mengampuni mereka. Nah, bagaimana kita menyikapi situasi seperti ini? Di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 38-42 sebagai bacaan lanjutan di dalam renungan khotbah di bukit, Tuhan Yesus dengan cepat menyangga alasan apapun yang dapat diajukan oleh seseorang untuk membenarkan yang namanya pembalasan pribadi. Tuhan Yesus berkata, "Kalian tahu bahwa ada juga ajaran seperti ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, jangan membalas dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, kalau orang itu menampar pipi kananmu, biarkanlah dia menampar pipi kirimu juga. Dan jika orang mengadukan kalian kepada hakim dan menuntut bajumu, berikanlah kepadanya jubahmu juga. Kalau seorang penguasa memaksa kalian memikul barangnya sejauh 1 kilometer, pikullah sejauh 2 kilometer. Kalau orang minta sesuatu kepadamu, berikanlah kepadanya. Dan jangan juga menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Saya membacakan ini dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saudaraku, ajaran mata ganti mata, gigi ganti gigi yang ditemukan di dalam bagian ini sesungguhnya ada juga di dalam kitab Imamat pasal 24 ayat 17-21. Ini adalah sebuah instruksi yang digunakan oleh para hakim Israel sebagai satu metode untuk melaksanakan peradilan pidana secara adil dan merata. Namun para pemimpin agama pada zaman Tuhan Yesus memutarbalikkan
aturan ini sebagai satu senjata untuk memungkinkan seseorang melakukan balas dendam secara pribadi. Sekali lagi, ada sebuah penafsiran yang salah yang sering digunakan oleh guru-guru orang-orang Farisi pada waktu itu untuk kepentingan pribadi. Tuhan Yesus sepenuhnya tahu bagaimana orang-orang Farisi memanipulasi ajaran di dalam perjanjian lama ini untuk membenarkan dosa pribadi mereka. Apa yang Tuhan Yesus katakan adalah agar kita dapat memilih untuk tidak membalas dendam kepada mereka yang sudah menyakiti kita atau mengecewakan kita. Sebab dengan membalas dendam itu menunjukkan bahwa kita juga sama dengan mereka. Bahkan kita cenderung lebih jahat dari orang itu. Ini bukan berarti kita mentoliter dosa-dosa mereka atau kesalahan mereka atau mendukung dosa yang mereka lakukan. Namun kita lebih menempatkan kepada kasih dan keadilan Allah saja. Kalau orang berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Buatlah apa yang dianggap baik oleh semua orang. Itu ada di dalam Roma 12 ayat 17 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saudaraku, tentu saja apa yang Tuhan Yesus ajarkan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Terutama bagi kita yang menjadi korban atau kita yang tersakiti. Namun seruan untuk menolak pembalasan tentu saja membutuhkan yang namanya anugerah Tuhan. Kita membutuhkan kasih dan pertolongan Tuhan tatkala memilih untuk mengasihi dan mengampuni. Roh Kudus akan membimbing kita untuk menyerahkan rasa sakit hati kita kepada kasih karunia Tuhan. Dengan menyerahkan hal ini kepada Tuhan, maka kita tidak lagi menjadi reaktif dengan masalah yang sedang terjadi. Namun tatkala kita memilih untuk bereaksi, maka api balas dendam akan mulai menyala. Dan tentu saja itu akan membakar siapapun yang ada di sekitar kita. Ingatlah, tujuan utama hidup kita adalah untuk melakukan kehendak Bapa kita yang di sorga, yang memanggil kita untuk berjalan di dalam kebenaran firman-Nya dan menjadi saksi Injil Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus melihat setiap situasi melalui doa, penyerahan dan permohonan agar kita dapat menerapkan kasih, di mana kasih adalah pilihan yang paling tidak logis yang pernah kita buat. Lebih lanjut, sesungguhnya Tuhan Yesus di dalam bagian ini memberikan sebuah contoh yang konkret tentang menyatakan kasih yang dinyatakan dengan tindakan, bukan pembalasan. Kita mungkin akan dianggap bodoh oleh orang lain, dianggap lemah oleh orang lain saat kita memilih untuk tidak membalas. Namun ingatlah, kita memiliki Tuhan yang maha adil. Kasih dan keadilan Tuhan akan selalu ditegakkan. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kasih yang paling agung, bahwa Ia rela mengalami aniaya dan hinaan, dan Tuhan Yesus memberikan pengampunan di atas kayu salib. Tuhan ingin agar kita sebagai anak-anaknya juga memiliki perilaku kasih dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Memang ini tidak mudah. Ini hal yang sulit. Kita perlu meminta pertolongan Roh Kudus agar kita dapat melakukannya. Kita bisa berdoa demikian. Tuhan Yesus, hari ini tolong bantu saya untuk mengabaikan hinaan, untuk tidak membalas dendam, untuk memaafkan dan melupakan. Ingatlah kami untuk selalu mendoakan orang yang berbuat jahat, orang yang berdosa, mendoakan musuh kami, dan mengasihi sesama tanpa pamrih, tanpa batas. Kiranya melalui doa itu kita akan mendapatkan kekuatan. Mari ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang ada di dalam hati saudara yang perlu saudara bereskan di hadapan Allah.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami. Bara api pembalasan itu selalu mencuat di dalam diri kami. Tak kala kami sakit hati, ketika kami dirugikan, ketika kami dihina, kami dikhianati. Kemarahan, kebencian itu begitu nampak di dalam diri kami. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami. Sekarang tolong kami untuk melihat karya kasih penyelamatanmu di atas kayu salib. Kau memberikan teladan agung di dalam diri kami. Dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, mau juga untuk melakukan kasih, menyatakan kasih, mendoakan para musuh kami. Karena pembalasan bukan hak kami. Pembalasan itu adalah hak-Mu ya Tuhan. Tolong kami, bimbing kami, supaya dalam perjalanan hidup kami merasa lega. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudaraku, ingatlah, pembalasan akan menyelesaikan masalah, justru akan memunculkan masalah baru. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai kedatangannya kedua kali. Amin.